Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Agribisnis 5E, mata kuliah Operation Research yang beranggotakan yang pertama, Delia Alia Zahra, NIM 233, yang kedua, Ipong Pujana Lindro, NIM 234, yang ketiga, Putri Aulia Ramadhani, NIM 236, yang keempat, Cindy Elviana Anjarwati, NIM 247, yang kelima, Ahmad Kabul Arifin, NIM 249, dan yang terakhir, Devi Purenda Nurhanifah, NIM 251. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi teori keputusan. Teori keputusan. Teori keputusan merupakan pendekatan analitik dan sistematik untuk mempelajari pengambilan keputusan. Pendekatan model matematik dapat membantu para manajer dalam mengambil keputusan terbaik. Pengambilan keputusan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pengambilan keputusan dengan pertimbangan lingkungan. 2. Pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. 3. Pengambilan keputusan dengan pertimbangan kondisi ketidakpastian. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yaitu 1. Identifikasi dan definisikan masalah secara jernih. 2. Buat daftar kemungkinan alternatif jawab. 3. Identifikasi kemungkinan outcomes atau hasil. 4. Buat daftar payoff atau profit dari beberapa kombinasi alternatif dan outcomes. 5. Seleksi dengan menggunakan model matematika teori keputusan. 6. Aplikasikan model dan buatlah keputusan. Tipe-tipe pengambilan keputusan dengan pertimbangan lingkungan. Yang pertama, decision making under certainty atau kondisi lingkungan yang pasti. Pada kondisi ini, decision maker mengetahui konsekuensi setiap alternatif pilihan putusan secara pasti. Yang kedua, decision making under risk atau kondisi lingkungan yang beresiko. Pada kondisi ini, decision maker mengetahui probability untuk mencapai outcomes. Yang ketiga, decision making under uncertainty atau kondisi lingkungan yang tidak pasti. Pada kondisi ini, decision maker tidak mengetahui informasi tentang probability dan berbagai jenis outcome. Pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko adalah situasi keputusan probabilistik atau beberapa kondisi yang dapat terjadi dengan probabilitas kejadiannya. Seleksi alternatif yang paling besar adalah expected monetary value atau disingkat EMV, atau dapat pula digunakan konsep opportunity loss. Expected monetary value atau disingkat EMV. EMV adalah suatu jumlah rata-rata tertimbang dari kemungkinan payoff untuk masing-masing alternatif. Rumus EMV sama dengan payoff kondisi 1 dikali probability kondisi 1 ditambah payoff kondisi 2 dikali probability kondisi 2 ditambah titik-titik-titik ditambah payoff kondisi terakhir dikali probability kondisi terakhir. Opportunity loss, sebuah alternatif pendekatan dalam memaksimalkan EMV adalah meminimalisasi expected opportunity loss atau bisa disebut dengan EOL atau disebut regret atau cenderung kepada perbedaan antara profit optimal payoff dengan payoff yang diterima secara aktual. Expected opportunity loss adalah biaya yang harus ditanggung akibat tidak dibelinya solusi terbaik. Opportunity loss untuk berbagai kondisi dapat dihitung dengan cara membagi masing-masing outcome di dalam kolom outcomes terbaik pada kolom yang sama. Contoh soal Thomson Lumber Company atau TLC. Pak Thomson, pendiri dan presiden perusahaan TLC yang profitable di Portland, Oregon, USA. 1. Mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi Pak Thomson, yakni memperluas produk lain dengan cara
memproduksi dan memasarkan produk baru. 2. Membuat daftar kemungkinan alternatif jawab, tindakan yang harus dilakukan atau strategi yang dipilih oleh decision makers. Thomas membangun 3 alternatif, yakni 1. Membangun pabrik yang baru yang lebih besar, 2. Pabrik kecil, dan yang ketiga, tidak mengembangkan produk lain. Ketiga, identifikasi kemungkinan outcomes dari berbagai alternatif. Thomson menentukan ada 2 kemungkinan outcome, yakni A. Favorable, permintaan produk lain tertinggi, dan B. Unfavorable, permintaan rendah. 4. Buat matriks hasil payoff dari beberapa kemungkinan kombinasi dari alternatif dan outcomes. Thomson telah mengevaluasi potensi keuntungan dengan pasar. Favorable akan menghasilkan profit sebesar $200.000 nilai. Jika kondisi unfavorable, maka akan mengalami kerugian sebesar $180.000 bagi pembangunan pabrik baru alternatif 1. Pada pemilihan alternatif 2, yakni membangun pabrik kecil, Pak Thomson mengevaluasi akan mendapat profit besar $100.000 pada kondisi yang favorable dan menderita kerugian sebesar $20.000. Pada alternatif 3, Pak Thomson tidak memproduksi produk lain dan tidak mendapat keuntungan maupun kerugian. Pada tahap ini dibuat konstruk keputusan table playoff. Pohon keputusan atau decision tree Thomson dikemukakan sebagai berikut. A decision note. Yang pertama, membangun pabrik besar. Kemungkinannya meliputi favorable market dan unfavorable market. Yang kedua, membangun pabrik kecil. Kemungkinannya juga favorable market dan unfavorable market. Untuk yang favorable market yaitu permintaan produknya tinggi dan unfavorable market, permintaan produknya rendah. Yang ketiga yaitu tidak melakukan apapun. Jadi, tidak ada kemungkinan outcomes yang terjadi. Table payoff Thomson pada alternatif yang pertama yaitu membangun pabrik besar. Potensi keuntungan yang akan didapat oleh Thomson pada pasar favorable yaitu sebesar $200.000. Sedangkan pada kondisi unfavorable maka akan mengalami kerugian sebesar minus $180.000. Untuk alternatif yang kedua yaitu membangun pabrik kecil. Dengan evaluasi pendapatan yang diperoleh sebesar $100.000 pada kondisi favorable dan menderita kerugian sebesar minus $20.000 pada kondisi unfavorable market. Pada alternatif ketiga, yaitu tidak melakukan apapun, maka outcomes yang akan didapatkan juga tidak ada atau kosong. Pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Misalkan, Pak Thomson sekarang percaya bahwa probabilitas untuk pasar yang favorable dan untuk pasar yang unfavorable masing-masing sebesar 50%. Alternatif mana yang menghasilkan IMV yang paling besar? Yang pertama, IMV alternatif 1, 0,50 dikali $200.000 ditambah 0,50 dikali minus $180.000 menghasilkan $10.000. Yang kedua, IMV alternatif 2, 0,50 dikali $100.000 ditambah 0,50 dikali $20.000 menghasilkan $40.000. Untuk IMV alternatif yang ketiga, yaitu 0,50 dikali $0 ditambah 0,50 dikali $0, maka yang dihasilkan yaitu $0. Dari perhitungan tersebut, sebaiknya Pak Thomson memilih alternatif kedua, yaitu membangun pabrik kecil. Berdasarkan perhitungan pada penjelasan sebelumnya, kita dapat membuat tabel keputusan sebagai berikut. Pada tabel ini dapat kita lihat bahwa terdapat 3 alternatif, yaitu alternatif yang pertama, membangun pabrik besar. Membangun pabrik besar ini memiliki nilai favorable market sebesar $200.000.
Sedangkan untuk nilai unfavorable marketnya yaitu minus 180.000 US dollar, sehingga nilai EMV yang dihasilkan hanya sebesar 10.000 US dollar. Selanjutnya, untuk alternatif yang kedua yaitu membangun pabrik kecil. Alternatif yang kedua ini memiliki nilai favorable market sebesar 100.000 US dollar. Sedangkan nilai unfavorable marketnya yaitu minus 20.000 US dollar. Hingga nilai EMV yang dihasilkan yaitu sebesar 40.000 US dollar. Dan alternatif yang terakhir yaitu tidak melakukan apa-apa. Pada alternatif ini, ia tidak memiliki nilai favorable market dan juga tidak memiliki nilai unfavorable market, sehingga ia pun juga tidak memiliki nilai EMV yang dihasilkan. Dalam perhitungan ini, kita melakukannya dengan nilai probabilitas sebesar 50% untuk favorable market dan juga 50% untuk unfavorable market. Berdasarkan tabel ini, dapat kita simpulkan bahwa sebaiknya Pak Thomson memilih alternatif yang kedua, yaitu membangun pabrik kecil. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan alternatif yang memiliki nilai EMV paling besar merupakan keputusan yang terbaik. Sehingga berdasarkan perhitungan di atas, yang memiliki nilai harapan atau nilai EMV yang paling tinggi adalah alternatif yang kedua. Untuk selanjutnya yaitu kita dapat membuat pohon keputusan. Dalam pohon keputusan ini terdapat 3 simpul atau 3 alternatif, yaitu yang pertama membangun pabrik besar, yang kedua membangun pabrik kecil, dan yang ketiga tidak melakukan apa-apa. Dalam alternatif membangun pabrik besar juga memiliki cabang kejadian, yaitu yang pertama favorable market dan yang kedua unfavorable market. Demikian juga dengan alternatif membangun pabrik kecil. Dalam alternatif ini juga memiliki cabang kejadian yaitu yang pertama favorable market dan yang kedua unfavorable market. Sedangkan yang alternatif ketiga ia tidak memiliki cabang kejadian. Kita juga dapat menuliskan nilai favorable market pada alternatif membangun pabrik besar yaitu sebesar 200.000 US dollar dan juga nilai unfavorable market pada alternatif membangun pabrik besar yaitu minus 180.000 US dollar. Sedangkan untuk nilai favorable market pada alternatif pembangunan pabrik kecil yaitu sebesar 100.000 US dollar. Dan nilai unfavorable marketnya minus 20.000 US dollar. Opportunity loss ini digunakan untuk mengetahui outcomes terbaik. Dari kasus Thomson ini diketahui bahwa untuk favorable market outcomes terbaiknya adalah sebesar 200.000 US dollar. Hasil pada alternatif 1 atau membangun pabrik besar. Sedangkan untuk unfavorable market outcomes terbaik adalah sebesar 0 dolar. Hasil pada alternatif 3 atau tidak melakukan apa-apa. Dari tabel state of nature atau kondisi favorable market pada alternatif 1 yaitu 200.000 sampai 200.000. Kemudian pada alternatif 2 200.000 sampai 100.000, alternatif 3 200.000 sampai 0. Kemudian untuk unfavorable market 0 sampai minus 180.000 US dollar. Kemudian untuk alternatif 2-nya 0 sampai 20.000 US dollar dan alternatif 3 0 sampai 0. Kenapa 0 sampai 0? Dikarenakan alternatif 3 tidak memiliki nilai unfavorable market. Lebih lanjut, setelah dihitung opportunity loss, maka tabel opportunity loss dapat dibuat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut. Alternatif 1, membangun pabrik besar, biaya favorable marketnya 0, biaya unfavorable market 180. Jadi total biaya untuk alternatif 1 180. Alternatif 2, membangun pabrik kecil. Biaya favorable market 100,
biaya untuk unfavorable market 20. Jadi total biaya untuk alternatif 2 adalah 120. Alternatif 3 tidak melakukan apa-apa. Biaya favorable market 200, biaya unfavorable market 0. Jadi totalnya 200. Untuk probabilitas kemampuan yang dimiliki oleh Pak Thomson untuk memilih di mana antara favorable market dengan unfavorable market itu 50-50. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebaiknya Pak Thomson memilih alternatif 2 yaitu membangun pabrik kecil karena menghasilkan opportunity loss yang terkecil. Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam menyampaikan materi terdapat salah kata, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.